Pas saya buka, kondisi jenazahnya udah ada busa gitu, terus udah agak ada yang biru gitu, mohon maaf itunya, kondisi badannya. Saya bilang, saya tanya kan sama keluarganya mana, ternyata nggak ada keluarganya Bang Umang. Loh, Atno nih langsung meluk yang sapam tuh, bang tolongin bang, gitu. Kenapa? No, di tempat lu mandiin katanya, no masih ada jenazahnya. Ada, nggak ada apa-apa. Kan mohon maaf, ada yang kondisinya ada yang pahanya agak terbelah tuh gitu, terbelah besar tuh gitu. Jadi pengertian tuh darahnya tuh masih ada semua. Nah, sepenglihatan Ipan ketika dia masuk gitu mengontrol jenazah kan udah dibungkus tuh, itu bergerak. Kerandanya apa jenazah? Jenazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Chandra. Gimana nih? Kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Bang Chandra nih gitu kan. Waalaikumsalam. Ya sebelumnya kami ngucapin makasih banyak nih Bang Chandra. Sama-sama Bang Umang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini loh gitu kan. Saya juga nggak nyangka bisa sampai sini. Gak nyangka kan? Nggak sampai. Itu ada kamera. Masih gak nyangka. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Chandra nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Bang ya? Benar. Nah ngomong-ngomong Bang Chandra nih sering banget yang namanya mandiin jenazah Bang. Ya 28 tahun. 28 tahun? Ya, 28. Sejak dari umur 16 tahun gua mandiin jenazah. Udah mandiin jenazah? Iya. Wow, banyak banget dong berarti pengalamannya saat itu tuh. Ya lumayan banyak. Pasti yang berkesan. Ya ada, nggak setiap memandikan jenazah itu ada hal mistisnya ya. Iya, tapi ya banyak lah. Banyak lah. Soalnya kan kalau rentan waktu 28 tahun nggak cuma 1-2 jenazah kan dimandiin gitu kan ya. Oke. Dan yang nanti Bang Chandra pengen cerita ini kejadiannya saat di mana itu Bang? Saat di daerah perbatasan antara Jakarta Tangerang tuh di satu rumah sakit, ya kan ada 2 orang remaja, ya kisaran umur 14 tahun 15 tahun, asalnya dari Tegal, terus dia ke Jakarta, kerja di salah satu kayak stiker mobil tuh, stiker cutting mobil, cutting stiker, dan di situ karena di situ dia minum alkohol 70%, terus minuman energi disatuin sama obat nyamuk tuh, macam kayak autan tuh, diminum. Yang minum nih berempat, yang meninggal 2. Oh, yang minum berempat, yang meninggal 2. Yang meninggal 2. Gara-gara tadi campuran-campuran itu ya? Iya, konyolnya begitu kan. Karena dia baru di Jakarta kan, minuman tuh mahal, dia bikin sendiri tuh. Racik sendiri tuh. Iya, racik sendiri. Oplosan. Gitu ya. Oke, itu tahun masih ingat nggak? Tahun berapa itu Bang? Tahun masih ingat, tahun 2019-an lah. 2019-an ya. Ya tadi aja semoga aja ini ada hikmahnya gitu kan. Jangan ditiru kayak gitu tuh gitu kan, yang oplosan-oplosan, jangan sampai kita terjun ke dalam dunia itu gitu. Benar. Oke. Mungkin Bang Chandra tahan dulu kali Bang ya cerita nih Bang. Ini teman-teman Ngopi Horor nih udah pada penasaran nih. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Chandra kopinya Bang. Kopi mantep ini Bang. Alhamdulillah. Udah siap Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat.
pertama sih saya mulai memandikan Bang Umang relatif muda. Oke. Ya, umur 16 tahunan saya memandikan. Itu benar-benar nggak sengaja, nggak ada keturunan memandikan. Biasanya kan orang memandikan bapaknya mandiin, anaknya bisa gitu, atau ponakan bisa, ini nggak ada. Kebetulan saya bilang sih doanya guru saya. Jadi saya belajar agama sama beliau. Alhamdulillah guru saya ya nggak bisa saya lupain tuh dia. Namanya Haji Aris. Gitu kan. Lagi duduk depan masjid. Dia bilang, "Mana Pak Haji? Mandiin jenazah." "Mau ikut lo?" "Enggak. Mayat dimandiin," saya bilang. "Diri sendiri mandiin biar apa? Biar wangi." Nah, di situlah dia jatuh ucapan, dia bilang, "Nanti lu udah gedenya jadi pemandi jenazah." Nah, gitu. Ya, berjalan. Dia juga yang ngajak, "Ayo mandiin," gitu. Dan dengan diiming-imingi uang. Sama duit tuh. "Lu mau nggak gua kasih sekian?" Cuman ngelihat, kasih sekian. Oh iya. Nah, seiring waktu berjalan, udah berani tuh mulai mandiin sendiri gitu. Terus udah bisa lah megang sendiri jenazah kalau beliau lagi ada apa namanya? Ada urusan, ada kesibukan, saya mandiin sendiri tuh. Udah gitu berjalan, saya masih muda tuh, lulus tuh 18 tahun. Tuh ada salah satu badan kontak saya tuh, "Mau nggak kerja di sini mandiin jenazah?" Saya bilang, "Oh jadi," saya bilang, karena udah berani. Iya. Kan gitu. Di badan itu kan mengurusi jenazah se-DKI Jakarta. Oh, jadi mayat kayak gimana aja embat aja udah. Oke. Udah embat aja udah nggak apa namanya? Udah nggak pilih-pilih jenazah, nggak bisa kita pilih jenazah. Misalkan yang hancur gitu, nggak mau gua nggak mau yang hancur gitu, nggak bisa. Kalau udah tugasnya ya harus ya. Gitu. Dan saya juga pegang di beberapa rumah sakit, ya kan. Nah, inilah yang saya mau ceritakan ketika saya memandikan di salah satu rumah sakit di perbatasan antara Tangerang Jakarta tuh. Ya saya kan memang hobi ikan cupang. Hobi ikan cupang. Saya lagi kasih makan ikan cupang, lagi bercanda ngopi kan, merokok sama anak. Tiba-tiba dapat telepon kan. "Kan bisa ke ini nggak? Ke rumah sakit?" "Bisa," saya bilang. "Jam berapa Bel?" gitu. Nih namanya Andre gitu. Ini manajer mayat saya dia nih. Manajer mayat. Iya, dia yang ngatur saya mandikan di mana, terus rumah sakit mana dia ngatur. Namanya Bang Andre tuh, saya panggilnya Abel, sama-sama orang Tanabang gitu kan. Nah, datanglah saya, kebetulan kan sore tuh, saya lagi sore habis maghrib lah katanya. Ya udah, habis maghrib saya datang, tahu-tahu saya kaget, kok jenazahnya 2 nih. Saya bilang gitu. Pas saya kebiasaan saya kalau mau memandikan jenazah itu ngecek dulu. Ya, kondisi jenazah gimana? Tuh gimana? Pas saya buka, kondisi jenazahnya udah ada busa gitu, terus udah agak ada yang biru gitu, mohon maaf itunya apa namanya, kondisi badannya. Saya bilang, saya tanya kan sama keluarganya mana, ternyata nggak ada keluarganya Bang Umang. Loh? Iya, nggak ada keluarganya, yang ada hanya anak 2 nih gitu. Dan ini saya lihat nih anak kenapa nih gitu kan, agak jalan goyang gitu, ngomong ngelantur, dia mabok. Ngefly ini. Ngefly. Nah, udah gitu datanglah bosnya tuh. Saya bilang, "Iya Pak, ini karyawan saya. Saya buka cutting stiker tuh tadi buat mobil apa segala macam. Nih anak nih yang 2 baru pada sampai di Jakarta seminggu kerja sama saya." Nah, setelah itu malam nggak ada minumnya malam. Malam pas pagi dia muntah-muntah sampai ini dia meninggal tuh. Berarti habis maghrib tuh saya mandiin. Terus gimana Pak? "Ya udah kondisinya begini Pak." Gitu. "Oh ya udahlah." Saya bilang, "Ini mau di mana?" Terus jawab tuh. Jawabnya sambil begitu kan. Bawa ke daerah Tegal aja Pak, ke rumahnya. Hafal nggak tuh? Hafal. Jadi biayanya itu yang nanggung bosnya itu tuh. Bos cutting stiker itu. Iya.
Dan akhirnya saya masuk tuh kan, masuk. Terus saya sama asisten saya Ipan tolong siapin kain kafan, saya gelar kain kafan, itu saya mandiin tuh, ya kan, mandiin satu dulu, ya kan sampai bersih, gitu. Terus saya taruh lagi, udah selesai satu, saya mandiin lagi satu, itu sendiri bang, sendiri dalam kamar jenazah ini sendiri. Nah si Ipan nih penakut asisten saya nih. Gitu. Ya, gue di luar aja deh bang, gitu kan. Dia cuman kerjanya nyiapin kain kafan aja, ya saya mandiin kayak miringin itu sendiri tuh ada tekniknya tuh. Mandiin. Udah mau kelar, saya bilang gini, Bang Wawan udah sampai belum, supir ambulan, gitu kan? Belum bang, gitu. Udah telepon Bang Wawan, ini mau kelar, saya bilang. Nah, pas dia datang, gitu, saya kelarin kan. Mana alamatnya? Ini yang tahu bang. Oh ditanya-tanya tuh sama Bang Wawan. Alamatnya di mana? Tegalnya di mana? Sini. Dijelasin sama dia sambil mabokan gitu. Akhirnya dia bilang begini nih. Sama saya ingat tuh saya ada di depan nih Bang Wawan lagi ngobrol. Dia bilang gini. Iya bang, saya minum berempat bang. Yang mati 2 katanya. Akhirnya saking keselnya Bang Wawan. Iya besok-besok lu yang mati berdua lagi. Dia saking kesel karena kronologisnya dia begitu. Jadi ya oplosan begitu. Ya oplosan lah ya. Iya. Itu kondisi jenazahnya ya agak membiru kalau begitu tuh kan. Pasti dimasukin ke mobil jenazah gitu kan. Mobilnya itu kan apa Avivi ya. Mobilnya Avivi. Gitu. Jadi didempetin 2 tuh Bang. Ini lipat kursinya tuh. Jadi apa kurung batang tuh masuk 2 didempetin ya. Oke. Di 2 ini ada apa namanya? Ada bangku. Nah itu buat mereka yang ikut tuh. Bosnya nggak ikut. Bosnya nggak ikut. Nah, sepenglihatan Ipan ketika dia masuk gitu, mengontrol jenazah kan udah dibungkus tuh. Itu bergerak. Kerandanya apa jenazah? Jenazahnya. Penglihatan Ipan gitu. Langsung aduh, Bang, mayatnya kayak bergerak, Bang. Aduh, ada-ada aja orang meninggal mana bisa hidup lagi. Serius, Bang, gitu. Bergerak. Saya cek kan gitu, nggak bergerak nggak apa. Nah dilalah dia bilang, Bang gue nggak ikut ya Bang. Kata Bang Wawan, siapa yang nemenin gua? Gitu kan. Pan bener lu nggak mau ikut? Nggak ada Bang. Bang Chandra aja dah tuh ikut tuh. Lu mau Bang nemenin gua? Gua kan cuma bertiga nih kalau lu pada nggak ikut sama ininya. Ini lagi pada beler lagi kan. Kacau gua kalau sendiri. Yaudah berangkat lah Bang. Gitu. Bener nih Pan, gitu. Lu nggak mau nih uang jalannya? Wah, mendingan gue di rumah dah Bang kalau begini. Dia ngelihat begitu, jadi agak bergerak. Saya pikir, saya selama memandikan jenazah belum ada yang benar-benar meninggal terus bergerak lagi. Kalau di rumah sakit gini Bang Umang. Apa tuh? Orang meninggal nih, dinyatakan meninggal, itu 2 jam nggak boleh dimandiin dulu. Nunggu dulu 2 jam atau nggak bisa diambil sama keluarga. Oke. Gitu. Sebab kematian itu secanggih-canggihnya alat medis tidak bisa mendeteksi kematian setelah 2 jam tuh. Sebab otak kecilnya itu masih hidup tuh. Jadi kalau orang mati suri itu apa namanya? Jadi kayak tret gitu kan. Nah kalau dia nyambung terus dia hidup lagi tuh. Nah itu namanya koma apa segala macam. Tapi secanggih apapun alat medis itu nggak bisa mendeteksi kematian. Nah, mau berangkat nih, mau berangkat, ayo lu pada naik gitu kan. Ya naik di belakang tuh, saya berdua tuh, Bang Wawan tuh, bawa ambulan tuh kan. Itu udah menjelang malam. Nah menjelang malam habis jam 8, jam setengah 9 lah. Saya berangkat. Nggak ada kejadian apa-apa. Cuman di belakang ini, bang, sambil balik, kenapa? Kok ini agak goyang katanya. Kerandanya itu mau sampai Bekasi dah kilometer 45 kalau nggak salah. Berhenti tuh. Udah berhenti. Yang mana yang goyang? Saya bilang, ini bang kerandanya. Saya cek lagi kan, takut apa namanya? Takut kendor apa kan, niannya apa namanya? Talinya tuh. Oh iya, tuh. Kan ada kunciannya, pengaitnya, takut kendor apa? Saya bilang, nggak ada apa-apa. Saya buka kan jenazah, nggak ada apa. Mabok, pada mabok dengerin aja ya kita ya. Kita yang nggak mabok ikut mabok. Iya, itu
udah jalan ya kita istirahat dulu. Istirahat, saya makan dulu gitu. Dia tetap nih, saya bilang, makan nggak bang, takut muntah katanya di jalan katanya. Iya. Setelah makan di rest area kan, setelah makan kita ke situ, dia nggak ada dua-duanya. Temennya ya? Temennya nggak ada. Saya cari jauh, dia kan ngerokok gitu. Kenapa nggak tungguin jenazahnya? Bergerak bang. Udahlah, jangan macam-macam kata Bang Wawan gitu. Pada mabok aja sih lu gitu. Udah naik lagi kita berangkat. Sampai nih bang, rumahnya bang, itu orang tuanya nggak terima. Ini yang 2 kabur. Pas sampai turun buka pintu kabur. Ya saya sama Bang Wawan jadinya kena kena kambing hitamnya kan. Akhirnya saya jelasin, saya cuma nganter, ini yang memandikan. Kronologisnya kan dia minum-minuman gitu, emaknya, ibunya nangis sejadi-jadinya kan, bapaknya sampai mau pingsan. Saya bilang, ya udah azal gitu, ya manusiawi lah begitu. Kalau namanya dia nangis tuh manusiawi. Nah setelah itu mau dikubur kapan? Gitu, saya mau pulang gitu kan. Jadi keranda itu kan dipakai dulu. Kalau mau ngubur dipakai dulu. Berarti kita nungguin keranda. Kesepakatan kubur malam itu. Kita sampai jam 2 lah. Siang ya? Malam. Oh malam. Kan berangkat tuh habis Isya lah, jam 8:30 lah, jam 8:30 malam tuh. Gitu. Udah gali aja. Saya bilang, Pak nungguin pagi aja Pak, saya istirahat. Enggak Pak, galinya sekarang. Bener tuh digali mau gitu. Banyak kalau di daerah nyampe langsung dimakamkan kan gitu. Akhirnya saya minta waktu, udah lihat dulu dah terakhir gitu kan. Itu beda-beda rumahnya tuh. Ya jarak 5 rumah lah gitu. Saya bolak-balik gitu. Saya buka karena saya ngikat kan, saya tahu bukanya kan. Saya buka jenazahnya. Jadi kalau jenazah itu kan ini kain kafan terus kapas, nah itu saya buka kapasnya, mereka pada nyiumin, nggak apa-apa lah untuk yang terakhir kalinya. Yang satu nih geger gitu, bang agak bergerak gitu kan. Mas coba lihat katanya, kok kayaknya agak bergerak sih lah. Ini 3 ya, pertama asisten saya Ipan, kedua kawannya tuh yang 2, ketiga ini keluarganya. Coba mas lihat lagi gitu kan. Saya lihat kan buru-buru, tapi mas saya nggak bergerak. Sampai saya bilang, wah namanya kematian kan nggak bisa dideteksi kan, yang seperti saya bilang. Saya cek lagi tuh, apa saya buka lagi tuh pocongannya, saya buka lagi, saya cek lagi denyutnya, saya ini ternyata nggak ada, memang sudah meninggal. Biar denyut nadi gitu. Nggak ada, memang sudah meninggal. Setelah itu ya saya bungkus lagi kan, saya sempurnain, cuman mukanya saya nggak tutup karena nanti selesai gali ditutup baru kita berangkat gitu. Dan ternyata galinya itu untuk 2 lubang sampai subuh belum kelar. Nah di situ kita lagi nunggu, ada salah satu warga teriak-teriak, keluarga lah, itu wanita, bibinya almarhum. Emang dia sayang ya sama almarhum. Baru 15 tahun. Mang wah, KTP juga belum punya. Ternyata kayak kesurupan, kayak kemasukan. Pakai bahasa Jawa lah, saya nggak begitu ngerti bahasa Jawa. Walaupun istri saya orang Portugal. Apa tuh Portugal? Purwokerto turunan Tegal. Udah gitu, saya bilang kenapa nih gitu. Ada yang bisa nggak saya bilang nih untuk netralisir gitu kan. Ada orang situ dia mencet kasihan juga tuh. Nah jadi pemahaman saya tentang orang kesurupan itu adalah ketika dia mentalnya kena dan pikirannya nggak kuat, terlalu banyak gitu karena dia sedih ngelihat ini, wah itu hilanglah kesadaran, jin tuh masuk tuh. Ditanya-tanya kan, kalau Nangdi gitu kan, dari mana gitu kan. Saya bilang, wah nggak efektif nih begini. Kalau saya langsung aja kalau nanganin gitu. Saya kasihan kalau dipencet-pencet, apalagi cewek sakit kan badannya kan. Saya bilang coba Pak, saya coba. Terus saya diginin, emang bisa gitu kan.
Ya coba aja Pak. Saya minta air putih segelas. Alhamdulillah karena saya ada sedikit ilmu dari guru saya Haji Haris tentang bagaimana menangani itu. Ya saya minumin, selesai lah. Nggak keluar lah dia gitu, itu jin. Kenapa kok setiap mayat yang meninggalnya tidak wajar gitu? Kenapa kok ada hal mistis? Iya ya. Nah ini ada penjelasannya Bang Umar. Oke, gimana tuh Bang? Jadi jin-jin itu tahu gitu. Wah ini manusia ini lemah nih gitu. Nah, itu bisa dipermainkan ininya, pemikirannya tuh. Misalkan dia masuk atau menyerupai yang meninggal gitu. Bukan arwahnya ya. Iya. Itu menyerupai yang meninggal sehingga kita percaya bahwa oh arwahnya masih ada gitu. Itu padahal nggak ada. Itu jin-jin aja gitu. Jin yang mau menyesatkan pemikiran kita kan. Selesai itu subuh kita sholat subuh, sambil disolatin berangkat kan masih gelap tuh. Nah pas mau jadi makamnya dia begini nih lurus gitu dari rumahnya, di jalan nih turun langsung tuh, turun ke kanan, nah itu ada gerbangnya tuh, pemakaman desa tuh. Desa situ ya. Iya. Itu auranya. Pas saya masuk, ya namanya tempat gitu langsung wah mantep nih saya bilang. Terus kata Bang Wawan memang itu bukan bestie tuh. Saya supir ambulan yang benar-benar akrab, Rino, Joni sama Bang Wawan tuh. Kata Bang Wawan, masih ada aja Bang ya habis subuh. Ya gitu, orang nggak ngeliat waktu Bang Wawan. Ada aja gitu. Bang Wawan nih peka orangnya gitu. Jadi ya banyak lah jin-jin yang di situ ya keluar banyak lah. Sebab mereka itu kan makanan utamanya kayak tulang-tulang, sumsum, apalagi manusia dia demen kan. Itu ngisap-ngisap sarinya tuh. Ya kayak penampakan wanita. Pas saya jalan beriringan, itu sebelah kanan saya ada tuh. Itu jin berbentuk wanita tuh ada tuh. Wah, mukanya menyeramkan karena kita, apalagi saya Bang Wawan bergelut tidurnya begitu ya nggak kaget lagi kan. Jalan kita lubangnya agak di pojok deket tembok. Itu tuh dua samping-sampingan tuh, itu soulmate kan itu berdua tuh. Sampai di situ ya kan kita mau turun, dilalah tanah bergerak. Tanah yang tadi bekas urukan itu kan ditinggal tuh, karena itu bergerak tuh. Kaget kan, tapi saya nggak berpikir apa-apa. Dan ternyata pas digini itu ular, ya kecil segini lah kepalanya nih. Tuh tapi agak panjang ya, ular apa namanya? Sawah? Bukan, ular sanca, piton kan gitu. Iya. Pas mau dipacul saya bilang jangan. Jangan. Saya sepenglihatan saya itu bukan ular. Apa tuh Bang? Sepenglihatan saya, batin saya itu jin yang menyerupai ular. Ya saya emang berani sama reptil, saya tangkap kepalanya, saya buang. Jadi kalau jin itu kalau dipacul itu palingnya mati dia sama manusia. Jadi jin kita bisa membunuh jin, kita bisa sebenarnya kan. Dan melukai jin itu bisa, tapi kan mereka makhluk hidup juga kan. Ayo siapa yang mau turun, keluarga kan gitu kan, biasanya gitu pakai bahasa sana lah. Udah turun. Nah pas turun itu diturunin jenazah, ditutup, itu nggak ada kejadian apa-apa. Tapi kejadiannya di rumah saya. Nah nanti ini kejadiannya di rumah saya. Udah tutup, udah diuruk itu, udah kita pamit lah, nggak istirahat lagi. Istirahat biasanya kan di rest area kita tidur gitu kan. Sampai itu rumah pakai ikut, biasanya cuma mandi doang. Ipan nggak mau ikut gitu kan, takut dia. Kerja di mayat takut gitu ya. Apaan gitu, semalam jam 9:30 ada nyariin. Siapa? Ya remaja mau ngapa, kenal nggak? Enggak kenal. Saya kan rumah saya di Tanah Abang, tapi saya punya rumah di Ciputat tuh. Di di Jombang. Oke, Jombang. Iya. Rumah saya itu tuh pinggir tol tuh, sepi tuh. Setelah itu mau ngapain gitu.
Nggak ngapa-ngapain katanya, dia nanyain ayah aja. Terus saya bilang lagi mandiin jenazah kan, waktu itu saya belum izin mau ikut kan gitu. Terus ya duduk tuh depan tuh di rumah gitu, ngeliat ikan gitu pada ngobrol biasa. Bu katanya, ini ikannya dijual katanya. Ya kalau mau mah dijual katanya, tapi tunggu bapaknya dulu katanya, bapaknya lagi mandiin jenazah gitu, ngobrol biasa tuh. Nah setelah gitu mau ngopi nih gitu, dibikinin kopi itu, pas keluar itu nggak ada. Ini kemana nih anak, kan nggak punya pikiran apa-apa. Istri saya tuh nggak punya pikiran apa-apa gitu, mungkin main kali, udah dimasukin lagi kopi gitu. Nah pas malamnya diketok-ketok lagi tuh, itu jendela. Jadi ini rumah saya kan nih pintu utama, ini kamar saya nih ada jendela nih Bang Umar. Itu diketok-ketok Bang Umar, kata istri saya. Pas dilihat, biasa orang tamu kan ketok-ketok harusnya ngetuk pintu ya, bukan jendela. Ini dilihat itu 2 lagi itu anak remaja. Agak dia senyum gimana sih? Senyum sinis. Yang benar mah iya ya. Gitu. Itu 2. Saya belum nyambung lagi. Aduh, kenapa nih saya bilang. Terus akhirnya konfirmasi kan sama Bang Wawan kan besoknya. Bang, bini gue setan Nino digangguin sama jin gitu kan. 2 kayaknya percis sama yang di inilah, apa namanya bentuknya sama yang kita coba katanya. Kebetulan Bang Wawan kan istrinya orang Jawa Tengah juga kan ya, dia bisa bahasa sana, dia ada orang ada orang sana yang udah akrab tuh, ngobrol-ngobrol tuh. Dia minta foto, tolong foto almarhum kirimin 2-duanya, saya buat kenang-kenangan gitu kan. Udah, karena ini banget, dramatis banget sana. Kita hampir mau sampai sana hampir mau mau dipukulin, sangkanya kita ngebunuh kan. Karena meninggalnya nggak wajar, nganterin doang kan tugas kita. Mulai akrab lah dari situ tuh, Bang Wan ngobrol, dikirim fotonya, kirim lagi ke saya. Saya lihat, istri saya itu pucat terus. Kenapa? Ya sama. Oh iya ya, ini ada yang dia mau belikan, malamnya dia ketok-ketok jendela itu, ketok-ketok jendela. Akhirnya saya kasih penjelasan, istri saya sering saya kasih penjelasan, itu majin yang menyerupai dia untuk menyesatkan pikiran. Nanti kalau arwahnya dia sesat tuh. Iya kan, kata Allah kan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka anir ruh. Saya bilang, ketika kau bertanya ruh, ya ada yang bertanya ruh soal ruh, ya Muhammad katakan ruh itu urusanku, kata Allah. Ya kan, ruh itu nggak bisa lah, itu ada jin yang tidak bertanggung jawab, yang menyerupai seperti almarhum untuk menyesatkan pemikiran istri saya. Itu saya di rumah sakit tersebut banyak kenangannya saya. Iya, banyak kenangannya, banyak ya hal mistisnya. Memang rumah sakit lama kan itu. Jadi rumah sakit itu berganti-ganti nama, hampir tiap tahun ganti nama selang berapa tahun. Tapi saya tetap di situ kan, dipercaya untuk menangani jenazah. Tapi sampai sekarang masih ada rumah sakit ya berarti? Masih ada. Cuma ganti nama-nama doang tadi? Ganti nama aja. Nah, kebetulan saya tinggal dulu karena saya kan lagi stay di Paneglang kan. Ya kan? Nah itu saya ingat tuh Idul Fitri itu lagi Lebaran kan, saya pulang kampung. Dari Portugal? Enggak, ke Tenabang. Nabang. Iya, kalau istri kan Portugal. Akhirnya ke Tenabang. Pulang kampung tuh. Pulang kampung ke Tenabang, ya kan, salam-salaman gitu, saya nginep gitu. Besoknya dapat telepon, Bang, mandiin Bang. Gua lagi Lebaran nih, lu gila kan mandiin. Udah tolonglah Bang, udah tugas, ya berangkat lah. Ternyata itu korban kecelakaan truk. Daerah mana Bang? Daerah Ciledug. Ya kalau jenazahnya orang ya kelindas truk apa kecelakaan itu udah sangat hancur kan. Gitu ya, tetap Bang Umang ya kita sempurnakan gitu, yang terbuka kita rapetin sendiri. Terus pendarahannya bagaimana kita menghentikan pendarahan. Sebenarnya udah biasa ya begitu. Udah biasa? Ya udah biasa. Ya pemandi jenazah kalau geli sama yang begitu udah mendingan pensiun dini kan. Nah sudah saya mandikan rapi, itu teror tuh ada tuh di situ.
Ini kan gini nih, ini posisi tempat kerja saya. Ini pos security. Ini pagar apa namanya? Pagar besi nih. Yeah. Terus kalau bisa dibuka begini, ada pintunya dikit juga ada. Gitu. Terus di sini kamar jenazah nih, tempat saya mandi kan tuh. Itu kira-kira jam 1 tuh. Jam 1 malam. Ini udah selesai. Ya, udah selesai mandiin udah selesai, ya. gitu kan. Telepon sapam. Emang akrab kan. Bang, lu ke rumah sakit, Bang. Ngapain sih, Nok? Gitu. Udah lu ke rumah sakit gitu. Ya karena dari Ciputat Jombang ke situ kan dekat 2 kali gas kan. Udah ke situ. Kenapa? Ternyata dia kan madep sini nih. Apa namanya? Penglihatannya madep sini. Ini yang saya bilang pintu besinya tuh gerbang itu kayak ada yang guncangin loh. Brrr. Gitu. Itu berdua dia. Yang lain kan di dalam rumah sakit gitu. Itu berdua tuh. Itu sampai ada 3 kali 4 kali. Habis saya mandiin di situ tuh. Akhirnya saya tolong dong. Gue gimana nih gitu. Gue kalau kerja begini males lah. Lo kerja di rumah sakit jadi siapa masih takut aja kan gitu kan. Ya udah gue tungguin di sini. Nah, dilalah di kamar jenazah. Itu kita bertiga tuh. Ada orang ngerintih. Suara orang ngerintih. Kayak ngerintih mengerang kesakitan gimana sih? Iya, kebayang. Ya. No, denger nggak? Denger bang. Jelas. Lu? Oh, satu lagi. Denger bang. Udah cek sono. Takut ada yang meninggal. Katanya. Bang. Gue dikasih duit 500.000. Suruh ngecek. Mendingan duitnya aja gue ambil. Nggak mau gue ngecek. Duitnya gue ambil. Duitnya diambil. Nah, udah no. Takut ada yang ini. Bang. Ini ketakutan gue belum apa namanya. Belum mereda ya. Iya. Ini ada begini. Akhirnya saya cek tuh nggak ada apa-apa tuh. Nah, tapi si Atno nih langsung meluk yang sapam tuh. Bang, tolongin bang. Bang, tolongin bang. Gitu. Kenapa? No, di tempat lu mandiin katanya no. Masih ada jenazahnya. Ada, nggak ada apa-apa. Kan mohon maaf ada yang kondisinya ada yang pahanya agak tebelah tuh gitu. Tebelah besar tuh gitu. Jadi pengertian dia tuh darahnya tuh masih ada semua. Dia pucet tuh. Sampai ngomong ngaco kan gitu. Wah, udah nggak tahan nih. Udah, Din. Oh, amanin dulu, Din. Gitu. Ayo no, ke pos dulu gitu kan. Akhirnya sama penunggu di situlah saya komunikasi melalui batin dan saya bilang tolonglah jangan ganggu. Gitu. Memang kalau begitu dijadikan momennya dia untuk mengganggu. Itu gangguan itu nggak hari itu aja. Itu kalau nggak salah 10 hari berturut-turut tuh diganggu. Berlanjut maksudnya? Berlanjut. Karena momen pas mana kejadian kecelakaannya itu yang pertama yang benar-benar besar tuh itu. Itu. Jadi mereka para jen berasumsi ini paling gede nih kasus ini sini. Iya. Jadi dimainkan sama dia. Saya masuk lagi gitu kan mau tanda tangan mengambil honor nih gitu kan esokannya. Sebelah sininya kan ada tempat ambulan tuh. Saya ngambil honor ke sana. Saya dari sana itu jelas saya tuh lihat ya mohon maaf ya agak ekstrim itu tangannya putus tapi sebelah kanan ditenteng sebelah kiri. Itu mukanya darah semua emang ada yang putus tangannya kan itu ditenteng itu jin yang menyerupai itu. Itu jelas. Saya ngambil honor jam 9 malam lah. Tapi emang daerah situ sepi yang rame sebelah sana karena utamanya sana, IGD apa sebelah sana. Pas saya ke Pas Sapam udah ngambil. Saya bilang gini, saya minta waktu ya buat di kamar jenazah. Emang kenapa bang? Ada yang meninggal? Enggak. Kayaknya nggak bener nih. Iya bang, gue juga digangguin. Kenapa? Itu pintu ada yang ngebuka sendiri. Jadi pintu itu dikunci dari dalam. Toto krek, brak, kebuka. Itu 10 hari tuh. Nanti kondisi jenazahnya ada foto-fotonya. Aduh. Ada foto-fotonya kalau boleh nanti kita blur aja ya. Kalau boleh ditayangkan kan. Iya. Kalau enggak ya apa namanya
nggak usah gitu karena ekstrim gitu. Yang jadi herannya setelah pasca 5 hari kejadian, saya memandikan jenazah lagi di situ. Oke. Ya kan, itu mah sakit biasa. Tapi ada keluarga yang kemasukan di situ. Laki-laki kemasukan juga laki-laki. Ada salah satu jenazahnya jadi kelingkingnya nggak ada. Kenapa bang? Tahu gak bang? Ya karena ya meninggal begitu kecelakaan ya hilang mental. Yang kemarin gitu, wah dia ngoceh gini-gini saya nggak anggapin gitu. Dia bilang suruh cariin apa segala macem. Kan jin juga bisa ngelihat kan kondisi jenazah, jadi dia masuk ke situ untuk cariin kelingking gua. Kelingkingnya? Iya. Nggak ketemu. Berarti pas mandiin udah nggak ada itu? Nggak ada. Pokoknya kalau nggak ketemu, gua nggak mau keluar. Pas izinnya. Iya. Oke. Alah, gitu kan. Saya orang tipikalnya gini. Ketika ada orang kemasukan begitu, saya diam dulu. Mungkin ada pihak keluarganya yang bisa saya ternyata nggak bisa keluar, baru saya turun tangan dengan metode dengan air putih tadi. Gitu. Oh banyak kalau yang ini Bang Umang di 10 hari itu, dan netralnya alhamdulillah saya sendiri nggak kuat nih. Untuk nih ya saya datengin lah guru saya Pak Haji Haris, saya berdua di situ agak ngelawan sama mereka orang supaya jangan mengganggu lagi, kasihan yang kerja. Sangat gimana ya, bukan ekstrim juga, nggak ekstrim sih. Serem lah itu mah, udah seremnya udah kelewatan itu. Iya, soalnya ngeganggunya udah kelewatan 10 hari Bang Umang diganggu tuh. Saya nggak tahan, ya udah Pak Haji, ayo datang sama saya sampai manggil guru saya kan kacau tuh. Ya kan? Kayak belanggar. Tahu nggak kalau orang mayat kan ada nanti ada fotonya tuh belanggarnya tuh. Tahu. Itu kan ada tutupnya gitu tuh. Itu kenceng Bang Umang, kedengeran semua. Naik dihajar. Bah! Kayak dari aluminium gitu kan? Iya, dari ini plat. Iya, plat itu dari bener. plat itu kenceng. Der. Emang saya mau biasa nongkrong sama sapam kan enak kan, banyak susu suster tuh, bukan susu maksudnya susu untuk suster. Oh iya. Jadi saya namanya? Aduh. Jadi suster. Iya. Jadi susu untuk suster kan itu logistik di situ semua kan, saya sering nebeng itu minuman banyak suster makan. gitu. Ya minuman suster. Jadi gue pikirannya kemana-mana. Iya. Jadi kalau suster mau pulang tuh lewat situ tuh. Ambil susu. Iya. Dan mereka juga merasakan susunya. Merasakan gangguan. Biar nggak terlalu nini banget. Iya. Calling down dulu. Iya kan? Suster cewek ya? Cewek. Iya. Itu ada yang dikelepak, orang yang nggak ada. Ya yang banyak teriak, yang ekstrim ya itu, yang belanggar itu diangkat itu banyak yang teriak suster tuh. Akhirnya dipanggil kan sama manajernya tuh. Ini gimana nih katanya? Bisa nggak gini? Masa tukang mandiin mayat nggak bisa ngelawan yang gitu ya? Saya panggil aja Aris tuh. 10 hari tuh gangguannya tuh Bang. Gitu. Dan kalau terakhir di kawasan situ terakhir menangani jenazah yang ekstrim, saya evakuasi mayat dalam toren. Yang di situ dong baru-baru Bintaro. Iya, itu saya yang ngangkat. Oh. Itu saya yang ngangkat. Yang Bintaro bener-bener. Iya kan, yang indikasi pembunuhan kan. Iya. Nah, itu karena saya tim forensik juga. Jadi dipanggil buat evakuasi itu. Kondisi kan katanya udah ya begitulah. Sama dalam air iya kan, keluarganya bau iya, gitu. Bener buat wudu, buat masak, buat minum bener kan? Bener. Iya. Saya bilang nyusahin amat meninggal pakai di toren. Ini dibongkar dulu tuh Bang Umang tuh. Dibongkar apa namanya? Tornya. Iya. Berarti yang dibuka atasnya dong? Atasnya kan nggak muat. Kan jenazah itu kalau kelamaan dia mekar tuh. Kayak mie lupa diangkat. Iya, lodoh. Lodoh. Ya, lodoh. Ya kita evakuasi segala macam. Dan ya masuklah, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi dengar-dengar kawan-kawan kawan-kawan Bang ada kejadian gini nih. Terakhir saya main ke tempatnya temen tuh, dia cerita, gila Bang, suka nampakin
udah jangan ngomong macem-macem. Roh itu urusan Allah, bukan urusan lu. Bilang, itu jin pasti gitu. Tapi bang, bener dia katanya. Ya teman-teman nongkrong ya gitu kan. Dia bilang kayak adik-adik apa abang-abangan ya ngomong masa bener bang ada. Gitu Bang Umang. Jadi kan toren di atas ya. Iya. Nah itu dibuka ya saya agak meluk mayat juga tuh. Agak meluk, angkat saya bilang angkat. Terus apa langsung masuk kantong jenazah. Masih muat tuh, ini bengkak kan? Ya muat lah, kantong jenazah tuh gede. Ya sering lah meluk-meluk mayat. Kalau misalkan, ini pernah ada lucu, ini sama Ipan nih. Dia kondisinya di ruko, lantai 3, gantung diri 5 hari baru ketahuan. Ya, nah saya di atas, saya bilang, Pan, pegangin ya. Saya bilang, apa peluk kakinya tuh, jangan sampai apa, saya mau lepas ini apa, talinya. Nah saya bilang, Pan, pegang Pan. Itu udah susah dilepas karena udah talinya kecil, nggak tambang gede ya kecil, jadi agak masuk. Saya susah kan, Ipan agak kepleset gitu kan, palanya putus. Saya masih pegang nih untuk Pan. Nah Ipan ketiban badannya. Ini gimana nih gitu? Ini dulu bang, ini gimana? Nah, tim kan banyak situ kan, apa namanya yang bantuin kan gitu. Angkat dulu tuh badannya, angkat dulu gitu. Akhirnya sama Ipan, ya kan saya di atas gitu kan. Nih pegangin kepalanya. Itu Ipan sebulan kurang makan, kurang tidur. Gara-gara ketiban. Gara-gara ketiban mayat. Wah. Ya banyak dukanya Bang Umang. Iya. Tapi nggak lama ini kan ada juga yang di pohon bundir tuh ya. Iya. Ini Ciledug tuh. Iya. Di atas pohon tuh. Aduh, deket studio lama tuh Jalan Kidarsun tuh. Menurut saya sih kalau mau bundir gitu jangan di tempat yang aneh-aneh dah. Saya susah evakuasinya ya. Bundir di kamar gitu kan. Lagi. Iya enak. Jangan nyusahin saya evakuasinya. Nyusahin orang lain ya. Iya. Kalau di gunung evakuasinya seru kan, ada cerita. Kalau di situ di gimana ya kan ya. Oke, diminum dulu. Bang silakan Bang. Oke. Jadi kayak bercanda. Iya nih. Oke, jadi itu tuh teman-teman semua. Segelintir pengalaman dari Bang Chandra nih selama 28 tahun. Iya. Ya kan? Yang dimana memandikan jenazah gitu kan. Kalau dengar kayak gini tuh jadi inget kematian loh. Serius. Iya benar. Pernah gak? Pasti ada kepikiran ke situ dong. Ya, ya jadi kan? gini nih. Kalau habis mandiin pernah ada terlintas begini Bang Umang. Mandiin, kapanin, sekalian ikut ngubur. Iya. Gitu. Saya kalau tidur tuh sendiri bilang. Saya kalau meninggal sendiri, dimandiin, dikapanin, terus dimakamin sendiri dalam kubur. Wah, itu merinding tuh. Itu merinding tuh nggak bisa loh. Udah serem udah pasti ngebayangin itu tuh. Iyalah, benar. Makanya harus banyak ibadah. Kenapa? Kalau mau ibadah yang tekun ya ingat mati gitu aja. Oke. Nah, Bang, kalau kan tadi sempat nyinggung masalah korban kecelakaan lah ya, yang dimana kebanyakan kondisinya nggak utuh tuh. Tangannya ada tapi udah nggak kayak gini gitu, udah tinggal tulangnya gitu kan. Nah, pas mandiin kondisi jenazahnya kita katakanlah ya nggak apa sih nggak sempurna gitu kan. Apa kesulitannya Bang? Gitu. Setiap memandikan itu harus punya inisiatif tersendiri gitu. Misalkan mohon maaf kakinya nggak ada nih gitu, hilang gitu kan, kakinya hilang nggak ketemu, gimana supaya kain kapannya tuh sempurna gitu kan, harus terlihat sempurna kan. Iya. Satu, kalau korban kecelakaan itu darahnya tidak boleh terlihat sampai tembus ke kain kafannya karena akan menyeramkan bagi yang melihat kan. Nah, itu ada trik tersendiri. Kayak saya tuh selalu sedia pampers yang kayak perlak gitu tuh. Gede-gede. Nah, itu kalau misalkan pendarahannya saya tidak bisa hentikan, itu saya pakai itu. Tapi kalau masih bisa dihentikan, saya hentikan. Misalkan di kepala ya. Di kepala itu cenderung susah. Biasanya saya kompres dulu pakai batu es. Kompres. Kalau misalkan masih tembus juga, baru saya pakai
Perlak kayak perlak gitu ya. itu. Dan kalau misalkan kakinya hilang nih, nggak ketemu apa segala macam gitu kan. Tuh? Ini kaki satu kan, kalau satu aja kan nggak sempurna kan tuh. Iya, betul. Kafannya tuh jadi kakinya satu kemana gitu. Itu saya bikin dari kapas tuh kaki-kakian tuh agar terlihat sempurna. Jadi saya gulung kapas tuh kan, kapas yang rolan yang gede itu yang 1 kilo. Nah saya bikin tuh di situ. Nah itu saya bungkus, jadi sempurna. Oke, berarti nggak cuma sekali 2 kali dong? Sering. Yang dimana dapat jenazah yang nggak sempurna kayak gitu? Sering. Yang paling ekstrim bang? Yang paling ekstrim? Iya. Tabrak kereta. Waduh. Kalau ketabrak kereta tuh mereka kan gini, saya yang memandikan mereka dulu ada yang namanya palang hitam ya. Palang hitam tuh yang mungutin tuh. Iya. Nah, tuh gitu kan di kantong jenazah saya lihat. Ya itu saya susun dulu. Kalau udah serpian kulit gitu? Ya masukin. Kayak misalkan tengkorak kepalanya nih copot gitu, saya masukin gitu. Saya rekatin. Bayangin sih tabrak kereta. Aduh, kan udah nggak tahu bentuknya kayak gimana kan? Iya. Kadang kayak nah kakinya mana kayak main puzzle. Iya. Iya kan? Iya begitu. Wah, ini kan jadi serpian-serpihan kan itu kalau kan? Sekarang gini. Kalau kita pemindahan pembongkaran makam gitu, memindahkan kerangka itu gitu juga kayak puzzle juga gitu kan. Iya. Oh ini tengkorak kepalanya, ini kita susun lagi, kita sempurnain lagi kan kafannya baru bisa dimakamkan lagi. Kalau itu pemindahan makam. Oh iya, seiring berjalan waktu tahu tuh trik-trik tersendiri ya gitu ya gitu kan ya, jam terbang emang nggak mengkhianati hasilnya gitu kan. Ya kayak misalkan kayak sakit juga. Sakit itu kita harus lihat. Oh ini misalkan sakitnya sakit gula, sakit jantung, sakit liver gitu. Itu penanganannya beda. Ya, ada penanganannya tersendiri. Kami memang di briefing kalau di rumah sakit kan macam-macam kan. Gitu. Ya kalau di rumahan nggak tahu lah mereka kayak tekniknya, tapi kita punya teknik sendiri. Tapi yang terpenting bagi pemandi jenazah, safety ke diri sendiri dulu. Baru ke jenazah kita pakai masker. Tapi tetap Bang Umang, kalau meninggalnya ketahuan 4 hari, 5 hari biar pakai masker tembus. Iya tuh paling lama berapa hari Bang yang abang coba tanganin tuh? Saya pernah bongkar, jadi gini, dia tuh dibunuh, dikubur, gitu kan, itu diangkat tuh dari kubur, yang bukan dikubur sih, Ya dipendem gitu doang dipendem gitu, itu udah ada 1,5 bulan. Aduh, gede. Tulang-tulang dong? Iya, lumayan. Ya. Intinya satu Bang Umang, kalau misalkan lu nih ketemu sama yang bau-bau gitu, jangan ngeludah udah. Kenapa? Ada mitos tersendiri atau bagaimana? Jadi itu pemahaman saya sendiri gitu. Ketika saya meludah nih, bau nih langsung naik nih. Karena pengalaman saya pertama memandikan jenazah, megang pertama itu orang tenggelam 3 hari di Pelabuhan Ratu. Itu abang ngeludah tuh? Enggak, kan udah dikasih tahu, jangan ngeludah kata Pak Haji, enggak gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang gue lebih asik nyium bau mayat busuk daripada bau duren, muntah gue bau duren. Oke, kalau gue kebalikannya Bang, gue mendingan duren ketimbang gitu. Muntah gue, lemari es nih, ada duren, udah habis durennya, terus airnya gue minum tuh, muntah langsung, ini ada duren nih, iya tadi beli. Iya. Ngebayangin pas ngubur, jangan kan itu deh, gue ngubur ikan mati Bang, sama burungnya nggak tega gitu. Apalagi abang manusia dimandiin, dan kebanyakan kan yang ada mungkin jenazah yang nggak ada identitas. Iya, gitu itu kan. namanya tunawan. Tunawan. Nah, tunawan itu kita urusin juga. Nah, ketika mayat nggak ada identitas ini dikemanin tuh Bang? Dikubur. Ada salah satu pemakaman. Kita kan nggak tahu kan agamanya apa kan. Iya. Kita mayoritas muslim udah pakai muslim aja. Oh iya, gimana itu ya? Iya juga, ini dalam artian tanpa identitas ya. Jadi kita kan nggak tahu nih, nih muslim atau apa-apa. Tapi tetap di tangan ini yang beragama kayak muslim gitu. Iya. Dimandinnya. Iya. Terus dimakamkan secara Islami di salah satu perkuburan di Jakarta Utara. Itu khusus untuk mayat tanpa tadi dikenal identitas. Namanya
Tunawan. Tunawan. Tahu ini nih Bang Wan, kita sambil ngobrol. Iya, Kan? sharing. Jadi orang-orang tahu lah saya punya Ipan kecil sama Ipan gede. Ipan gede ini asisten saya. Ipan kecil ini supir ambulan di rumah sakit kan. Itu ada mayat non muslim. Pas saya non muslim itu harus diformalin dulu. Iya. Ya kan, suntik formalin, bukan disuntik begini ya, formalin itu disuntik di black dulu sama saya tuh kakinya nih, kaki ininya nih di black dulu, terus diputusin uratnya, masukin tuh kayak semacam cairan jarum itu, gitu. Formalinnya segini di kompa, kayak kompa burung gitu. Iya, itu kompa seret. Kan darah udah nggak ngalir. Gimana masuknya kalau suntik? Oh iya juga ya. Baru tahu nih caranya nih. Iya, ini kita sumpel dulu di sini. Telinga, hidung kita sumpel dulu pakai kapas. Biar apa, Bang? Ini. Biar nggak tembus formalinnya. Oh. Itu. Bukan disuntik formalin gitu, kayak disuntik biasa gitu. Enggak ya. Beda. Ada tuh foto-fotonya saya lagi nyuntik formalin tuh. Semoga nggak dolar kuning ya teman-teman ya. Ya ekstrim soalnya. Nah, udah dimanin, kalau nggak salah Konghucu atau apa gitu. Pak, dia bawa arak 4 botol tuh. Arak murni. Ipan ngeliat nih. Bang, sisain 1 botol bang. Lu macem-macem. Udah tolong dah bang buat ngangetin. Saya pakai 3 tuh. Diapain tuh bang araknya? Disiramin. Oh, disiramin. Dimandiin pakai arak. Emang wangi, arak ketan. Oke. Itu pastinya. Itu ada di lemari tuh. Kalau gua kan nggak pernah minum minuman yang begitu gitu. Diminum sama dia. Itu 3 hari 3 malam berturut-turut kesurupan. Ngomong Cina. Tapi itu masih enak, masih bisa komunikasi. Coba kalau misalkan kesurupan jinnya jin budak. Iya kan? Iya juga ya. Iya. Di ruqyah nggak mempan. Ya karena ngedenger kan. Ngomong Cina 3 hari 3 malam. Wah. Akhirnya dia bilang, kapok dah bang, gue gak mau begitu lagi. Jadi memang ada salah satu agama ya, agama Chinese. Memang kalau habis dimandi itu disiram arak dulu. Baru tahu. Makanya araknya buat apa gitu kan tadi. Ada yang dikremasi, terus dilarung sebelum dikremasi juga dimandikan dulu. Saya kan memandikan nggak muslim aja, non muslim juga saya memandikan, makain baju. Nah gini. Ini sebelum pakai baju itu disuntik formalin dulu. Oke. Kalau orang udah suntik formalin udah kayak batu tuh kalau formalinnya bagus. Oke. Itu udah keras gitu. Itu ada teknik sendiri untuk memakaikan baju sampai rapi tanpa perlu disobek. Bajunya? Kayak jas gitu. Iya. Kalau saya kan laki-laki ya nggak mandiin perempuan gitu. Bahaya di tengah mulu saya kalau mandiin perempuan. Iya. Itu jas pertama saya pakai celana dalam itu lengkap, singlet, terus kemeja, jas, celana dalam, celana pendek, celana hitam, celana bahan, kaos kaki, sepatu, itu lengkap. Sampai rapi, kelihatan enak lah jenazahnya, walaupun non muslim, tetap kita layani secara baik. Oke, bang. Ini ekstrim banget sih, gue jadi ingat kematian, sumpah lu. Oke. Bang, suka dukanya apa sih bang? Suka. Pasti kan setiap profesi kan ada lah gitu kan? Iya. Sukanya dapat uang bang. Oke, itu pasti. Itu materi. Semua itu materi. Itu. Sukanya gini bang. Membantu orang lain. Saya ada kepuasan sendiri ketika saya membantu orang sedang kedukaan. Maka saya punya slogan, sahabat di kala duka. Mulia sekali. Dan dukanya ya gitu, ada yang hancur terus keluarganya nggak mau bantuin kan, mandiin sendiri, itu duka ada tuh. Terus sampai ikut bang temenin gua gitu di ambulan gitu kan, ya sering gitu. Berarti atas unsur nggak sengajaan ya? Nggak sengaja, karena bukan kutukan, doa kalian. Iya. Ntar lu udah gede jadi mandiin jenazah gitu. Itu umur 16
belum umur 16 tahun. 16 tahun saya pegang sendiri, ikut-ikut ya 15 tahunan umur. Ini baru bekerja pakai hati begini nih. Kemanusiaan. Iya. Gitu kan. Oke. Kita doakan ya teman-teman semua, semoga Bang Chandra ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur dan juga murah rezeki nih Bang. Amin, Begitupun juga teman-teman semua yang nonton di rumah nih. Kayak ini semoga nggak dolar kuning ya teman-teman semua ya. Oke, nanti coba biar nggak penasaran dan biar nggak kenapa-napa, nanti coba kita lihat dulu fotonya. Kalau misalnya oke tayang, kita agak blur aja gitu. Karena gue biar si Tika aja ngeliat, gue nggak berani sumpah. Oke, dan ini ke teman-teman semua, cerita dari Bang Chandra ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya gitu kan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Bang Chandra, terima kasih banyak kasih, loh. Bang Umar. Alhamdulillah. Bungkus.